Teman-teman, berikut ini kami sampaikan video preserving tsunami. Preserving tsunami adalah sebuah upaya untuk melestarikan informasi tsunami yang pernah terjadi pada masa lalu, biasanya yang berdampak merusak dan menelan korban jiwa. Kita tahu bahwa kejadian tsunami di Indonesia sudah sangat banyak. Nah, dari beberapa kejadian tersebut, tidak semuanya memiliki informasi yang lengkap karena terpisah-pisah tersebar di berbagai katalog dan sumber pustaka. Nah, upaya preserving tsunami itu adalah bagaimana kita akan membuat sebuah informasi yang lengkap, dokumentasi, dan ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya di daerah yang dulu pernah dilanda tsunami, sehingga dapat mengantisipasi dan lebih waspada, serta menata mitigasi ke depan. Pada video pertama ini akan kita sampaikan preserving tsunami Banggai pada tanggal 4 Mei tahun 2000. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2000, pada siang hari pukul 12:21 waktu Indonesia bagian tengah, wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut digoncang gempa kuat dengan magnitudo 7,6. Epicenternya terletak di laut pada jarak sekitar 88 km arah tenggara kota Ruwuk dengan kedalaman hipocenter 26 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalamannya, tampak bahwa gempa Banggai tahun 2000 ini dibangkitkan oleh aktivitas sesar aktif. Tampak di sini kita lihat pusat gempa yang digambarkan dengan bintang ini, lokasinya berada di jalur besar naik Sula atau Sula Teras. Namun demikian, apakah gempa Banggai ini dibangkitkan oleh sesar naik Sula? Itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Karena kondisi tektonika di wilayah ini, Banggai Sula ini, sangat kompleks. Nah, jika kita melihat kekuatan gempanya yang cukup besar, yaitu mencapai 7,6, sementara kedalamannya dangkal hanya 26 km, maka sangat mungkin jika gempa ini berpotensi tsunami. Berikut ini adalah peta shake map atau peta tingkat guncangan gempa Banggai tahun 2000. Tampak ada klaster warna kuning yang mencakup wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Jika kita melihat sebaran ini, maka tampak bahwa guncangan gempa di warna kuning atau kuning kecoklatan itu mencapai 6 hingga 7 mmi, yang artinya guncangan dapat menimbulkan kerusakan bangunan, apalagi bangunan yang tidak memenuhi standar aman gempa. Gempa ini juga dirasakan di berbagai tempat yang jauh seperti di Toli-Toli, di Manado, Gorontalo, Palu, dan Ternate dalam skala intensitas 3 hingga 4 mmi, yang artinya di wilayah tersebut guncangan sangat kuat dan dirasakan oleh banyak orang. Gempa Banggai menimbulkan kerusakan bangunan rumah, gedung kantor, dan tempat ibadah. Seperti dalam foto ini tampak bahwa terjadi kerusakan pada dinding pada gedung bank pemerintah. Kemudian dalam gambar ini rumah warga juga mengalami rusak sebagian, dan ini adalah bangunan masjid yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain merusak bangunan,
Gempa Banggai juga memicu terjadinya tsunami. Pemodelan tsunami Banggai yang dilakukan oleh Imamura dan Koike tahun 2000 menunjukkan bahwa tsunami teramplifikasi di Selat Peleng, sehingga Pantai Luwuk dan pantai utara Pulau Peleng terdampak tsunami cukup signifikan. Berapakah ketinggian run-up tsunami di Pantai Luwuk? Run-up tsunami di Pantai Luwuk hasil survei yang dilakukan oleh Hairasi dan Harada pada tahun 2000 menunjukkan adanya beberapa variasi ketinggian. Di lokasi pertama, yaitu di Pantai Luwuk, tinggi run-up mencapai 1,8 meter. Di lokasi 2, di Pantai Kayu Tanyo, run-up tsunami mencapai 2,4 meter. Di lokasi 3, yaitu di Pantai Tangeban, run-up mencapai 1,4 meter. Dan di lokasi 4, di Pantai Lamala, tinggi run-up sama dengan di Luwuk, yaitu 1,8 meter. Gempa Banggai tidak saja menimbulkan kerusakan bangunan di darat. Tsunami juga menyebabkan banyak kerusakan pada permukiman pantai. Seperti dalam gambar ini, tampak bahwa rumah-rumah panggung yang berada di tepi pantai tersapu tsunami hanya menyisakan tiang-tiang panjangnya saja. Di tempat lain, banyak bangunan rumah di tepi pantai juga mengalami kerusakan yang parah akibat tsunami. Peristiwa gempa bumi dan tsunami Banggai tahun 2000 dimuat oleh banyak media nasional dan media lokal. Ini adalah salah satu contoh. Berita mengenai peristiwa gempa dan tsunami Banggai dimuat dalam koran Kompas pada hari Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2000 dengan judul "Korban Gempa Banggai Terus Bertambah". Peristiwa gempa bumi dan tsunami Banggai tahun 2000 juga menarik para ahli kebunian di luar negeri. Terbukti dengan adanya liputan gempa dan tsunami Banggai di Australian Earthquake Engineering Society Newsletter nomor 3 tahun 2000. Selain diberitakan di newsletter Australian Earthquake Engineering Society, peristiwa gempa dan tsunami Banggai juga dimuat dalam Tsunami News pada newsletter So Info Alert volume 2 nomor 3 pada bulan Juni tahun 2000. Berikut ini adalah sebaran lokasi terdampak kerusakan dan korban akibat gempa dan tsunami Banggai tahun 2000. Beberapa lokasi terdampak kerusakan di Kabupaten Banggai adalah Luwuk, Kayu Tanyo, Balanta, dan Lamala. Sedangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, beberapa lokasi yang terdampak kerusakan adalah Tinangkung Utara, Ponding-Ponding, Totikum, Kalumbatan, Mansamat, Lumpio, Liang, Tinangkung, dan Salakan. Pada bagian akhir slide ini akan kami sampaikan data kerusakan dan korban secara keseluruhan, di mana gempa dan tsunami Banggai telah menyebabkan sebanyak 54 orang meninggal dunia dan 264 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 19.378 rumah warga rusak, 580 gedung pemerintahan dan fasilitas umum rusak, termasuk 475 gedung sekolah dan 349 tempat ibadah. Demikian tadi beberapa catatan terkait dengan preserving tsunami Banggai tahun 2000. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.